Selamat siang pemirsa, senang sekali kami dapat menjumpai Anda tentunya dengan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya yang akan kami tayangkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Citra Salsabila, inilah Berita 5 selengkapnya. Baik, menuju berita pertama saudara, pandemi COVID-19 memberi dampak negatif yang sangat signifikan bagi pembisnis transportasi berbasis aplikasi seperti ojek online. Sebagai pemain terbesar di sektor ini pun tidak tinggal diam, keduanya telah melakukan efisiensi dan inovasi agar perusahaan bisa tetap bertahan. Meskipun pendapatan berkurang, akan tetapi mitra ojek online sangat membantu masyarakat yang takut keluar rumah untuk membeli makanan dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Berikut berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Marzuki ingin melaporkan bagaimana ojek online mencari rezeki di masa pandemi ini. Mari kita langsung berbicara dengan Bapak ojek online tersebut. Oke, kali ini saya sudah dengan Bapak siapa? Aan. Bapak Aan. Bapak Aan sudah berapa lama Pak menjadi ojek online? 2017. Dari 2017. Ya, Apa aja sih Pak keluh kesah Bapak menjadi ojek online ini? ya banyak lah. Yang utama ya kita namanya di lapangan ya panas ya kepanasan, hujan ya kehujanan. Kayak gitu ya. Iya. Mungkin gimana? Saya ingin menanyakan Pak, bagaimana sih perbedaan ojol ini sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini? Ya semuanya jauh beda lah. Yang biasa kita ada omset lebih ya sekarang malah berkurang. Berkurangnya drastis. Itu biasanya kalau sebelum pandemi itu sehari itu dapat berapa penarikan? Ya 200-an mengantongin 200.000 ya? Iya. Oh. Sekarang nyari Setelah pandemi, 50.000 aja susah banget. susah banget itu. Iya. Ya mungkin setelah pandemi ini memang sangat berasa sekali ya Pak, Ya, berasa efek lah. sampingnya untuk para ojek online ini. Iya. Saya ingin menanyakan lagi, apa sih pihak dari ojek online ini untuk menjaga protokol kesehatan untuk menarik penumpangnya? Ya biasalah, ada setiap 2 minggu sekali kita wajib namanya penyemprotan. Penyemprotan. Cek Oh, itu ada, suhu- Pak? Cek suhu badan itu setiap 2 minggu sekali. Nanti kalau kita nggak datang, kitanya akan di nonaktifkan dulu. Oh sementara. begitu, dari pihak ojek online ini. Ya, Oh, oke. seluruh itu Seluruh ojek online semua seperti itu. Oke. temponya 2 minggu sekali. Setiap- Ada undangan. Oh, setiap per 2 minggu sekali itu Iya. ada undangan untuk Iya. cek kesehatan Cek dan suhu. cek suhu. Setelah kita lewat harinya, kalau kita nggak cek suhu, ya kita di nonaktifkan. Oh, dari pihak Dari ojek pihak online ojek. ini. Oke. Mungkin untuk protokol di kendaraan itu ada yang protesinya itu ya Pak ya? Penjagaan belakangnya itu untuk menjaga kalau batas. untuk Gojek nggak. Oh, kalau untuk Iya. ojek online. Itu untuk ojek online yang lain. Untuk yang lain. Oke. Mungkin itu aja Pak yang bisa Iya. saya pertanyakan. Oke. Terima kasih Bapak. Iya, baik. Jadi begitulah keluh kesah ojek online mencari nafkah di masa pandemi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berita selanjutnya, kasus COVID-19 di Pulau Jawa dalam sepekan terakhir melonjak. Pemerintah kembali pertimbangkan wacana pemberlakuan lockdown dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Hingga saat ini lonjakan kasus COVID-19 terus meningkat di beberapa daerah di Pulau Jawa. Menanggapi wacana tersebut, pedagang pasar Ciputat Raya mengaku tidak setuju. Pedagang berharap pemerintah dapat lebih fleksibel dalam menerapkan aturan penanganan pandemi COVID-19, sebab kebijakan tersebut terkait dengan untung rugi yang didapatkan para pedagang pasar. Berikut berita selengkapnya. Wacana lockdown kembali mengemuka di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Ketua Satgas COVID-19 Zuhairi Jorban menilai sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah tegas dalam upaya menyesuaikan regulasi terkait penanganan pandemi COVID-19. Mengingat lonjakan kasus positif virus corona sudah membuat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate meningkat pesat.
Kendati demikian, para pedagang di Pasar Ciputat, Tangerang mengaku tidak setuju dengan wacana tersebut. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan pada tahun 2020 lalu dinilai berdampak signifikan terhadap penjualan. Pedagang di pasar? Pendapat saya sih keberatan ya, karena kan pemasukan untuk sistem dagang itu nggak stabil dan harga bahan pokoknya juga mahal. Ya seperti itulah. Jadi tidak sesuai dengan harapan yang pedagang mau gitu kan. Para pedagang mengaku sulitnya akses keluar rumah serta munculnya rasa takut akan tertular virus corona dari para pengunjung pasar berdampak pada menurunnya angka penjualan secara drastis. Diperkirakan kerugian dari hasil penjualan mencapai lebih dari 50%. Ya, sangat berpengaruh sekali pada penjualan, emang ya drastis, biar pengunjung pasar pada takut jadinya akibat ada PSBB begitu, ada larangan keluar itu kan. Apalagi warga-warga komplek gitu kan, sangat ini sekali ketakutan sekali mereka. Tapi kalau kita mah udah biasa di pasar ya biasa-biasa aja. Para pedagang berharap pemerintah dapat lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Protokol kesehatan yang ketat dinilai sudah cukup dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus. Kalau bisa mah biasa aja, nggak usah ada PSBB kita, yang penting mah itu aja ikutin anjuran yang mereka yang mereka berikan, pakai masker gitu kan, cuci tangan, jaga jarak, itu aja. Yang penting kita berhati-hati aja, nggak usah ditakutin itu mah. Data terbaru mencatat total 29 kabupaten kota masuk dalam zona merah. Sebanyak 12 daerah berada di Pulau Jawa, sementara 17 daerah lainnya di Pulau Sumatera. Kementerian Kesehatan mengungkapkan saat ini sudah terdapat total 145 kasus mutasi virus COVID-19 yang tergolong VOC teridentifikasi di Indonesia. Dari Tangerang, Citra Sabila, Bahri Alfikri melaporkan. Baik, menuju berita selanjutnya, salah satu lokasi di Cipadu, Tangerang terendam banjir setelah diguyur hujan yang mengakibatkan tersumbatnya saluran air di sekitaran lokasi tersebut. Air menggenangi jalan hingga setinggi 30 cm menyebabkan banyak kendaraan yang mati mendadak sehingga harus dituntun. Banyaknya pengendara yang balik arah menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut. Air menggenang setinggi 30 cm atau setara betis kaki orang dewasa di kawasan Cipadu setelah hujan deras mengguyur pada sore hari selama kurang lebih 30 menit. Air yang menggenang mengganggu jalannya lalu lintas setempat, sehingga beberapa kendaraan yang memutuskan untuk putar balik dan ada beberapa yang nekat menerobos genangan mengalami mogok sehingga perlu dibantu oleh warga sekitar. Iya, di sini mah selalu banjir, hujan dikit aja banjir. Kadang kalau hujan sampai deras lama bisa sampai selutut orang dewasa. Genangan terjadi akibat tersumbatnya saluran air di sekitar jalan kawasan tersebut. Kawasan yang juga lebih rendah dari sekitarnya sehingga menjadi lajur air mengalir dan menggenang di kawasan tersebut menjadi penyebab seringnya air menggenang setelah hujan. Saya Wahyu, Berita 5 melaporkan. Wisata danau Situ Gintung adalah salah satu tema favorit untuk warga Banten dan sekitarnya. Hampir setiap hari penuh akan pengunjung. Namun di masa pandemi ini pengunjung yang datang cenderung berkurang. Berikut tas selengkapnya untuk Anda. Semenjak COVID-19 merebak di Indonesia, dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai faktor mulai dari pendidikan, sosial, hingga wisata. Salah satunya kawasan wisata Situ Gintung di Tangerang Selatan yang sepi pengunjung. Selain dikenal menjadi wisata alternatif yang murah, kawasan ini juga menjadi tujuan aktivitas olahraga. Namun, hingga saat ini kawasan Tangerang Selatan masih berada di zona rawan terhadap penyebaran pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Nurdin saat melakukan aktivitas di kawasan wisata Situ Gintung akhir pekan ini. Selama ada pandemi ini kan kurang nggak begitu banyak karena dilarang untuk berkerumun di ini gitu. Dan waktu itu sih bebas, waktu lagi sebelum ada pandemi mah. Harapan bagi mereka agar wisata Situ Gintung bisa kembali seperti dulu kala sebelum adanya pandemi dan menghilangnya virus COVID-19 ini. Harapannya supaya cepat hilang
COVID-nya ini biar olahraganya seperti biasa lagi gitu. Baik saudara, berita selanjutnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Berita 5. Menjelang Hari Raya Idul Adha, diperkirakan harga hewan kurban mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga tersebut dikarenakan banyaknya permintaan dari masyarakat. Bahkan di masa pandemi saat ini, para penjual hewan kurban mengaku tidak merasakan penurunan penjualan. Dan kenaikan harga hewan kurban ini diperkirakan bisa terjadi sampai Hari Raya Idul Adha mendatang. Berikut berita selengkapnya. Selamat sore pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang kurang lebih 1 bulan lagi ditandai dengan maraknya penjual hewan-hewan kurban di pinggir jalan. Dan saat ini saya sudah berada di Jalan Jurang Mangu Timur, ya, tepatnya di Jalan CG Raya. Dan untuk mengetahui apakah ada kenaikan harga atau penurunan penjualan hewan kurban di masa pandemi saat ini, saya sudah bersama Bapak Abdul atau Bapak Bule sebagai pengelola hewan-hewan kurban di Jalan CG Raya ini. Baik Bapak, apakah di tahun ini ada kenaikan harga hewan kurban? Dan apakah ada penurunan penjualan hewan-hewan kurban? Untuk tahun ini memang ada kenaikan hewan yang berbeda dengan tahun lalu. Naik hampir 25%. Apakah ada penurunan penjualan tahun ini? Untuk penurunan sih enggak, mungkin ada peningkatan. Kalau dari sekarang ini ketahuan untuk konsumen satu persatu sudah mulai. Oke, baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Ya, itu dia tadi pemirsa informasi dari Bapak Ahmad atau Bapak Bule bahwa di tahun ini ada kenaikan harga hewan kurban dan juga ada peningkatan penjualan hewan kurban. Dan sekian saya Paramita dari Berita 5 melaporkan. Dampak pandemi yang melanda Indonesia tidak terkecuali pada daerah Tangerang, Kabupaten, dan sekitarnya. Penghasilan pedagang di kaki lima menurun drastis. Pengunjung yang mampir untuk membeli makanan dan minuman dapat dihitung dengan jari. Pedagang kaki lima mengungkapkan jarangnya pengunjung yang datang di masa pandemi ini menyebabkan penghasilan pedagang kaki lima seharinya hanya mencapai Rp20.000 sampai Rp80.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Referee Ridwan Arzaki ingin melaporkan situasi pedagang kaki lima di masa pandemi ini dalam mencari rezeki. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita tanya-tanya langsung dengan pedagang kaki lima di sekitar. Ya, saya sudah bersama beberapa pedagang kaki lima di sini. Dengan siapa saya berbicara? Ibu Siti. Ibu Siti jualan apa Bu di sini? Ibu jualan segalanya. Jualan segalanya. Es, nasi putra, campur-campur. Ada mangga, ada jambu, ada apa, pokoknya lah komplit. Iya, dengan satu lagi Bapak? Bapak Tora, pedagang kopi. Oh, Bapak Tora jualan kopi. Iya. Bapak jualan kopi dari tahun berapa, Pak? Semenjak Covid aja. Oh, semenjak Covid. 2020. Apa sih, Pak, keluh kesahnya dari sebelum Covid tuh sampai sekarang? Kalau kesannya ya kita jadi nggak bekerja. Tadinya saya kerja, karena Covid saya udah nggak kerja, ya udah usaha dagang kopi aja. Sebelumnya Bapak kerja apa memang? Kerja di sekolah. Oh, di sekolah. Iya. Kalau Ibu nih, Ibu sebelum jualan ini jualan apa? Saya dari dulu udah jualan sini terus. Perbedaannya tuh Bu, sebelum Covid sama sesudah tuh pas jualan tuh apa Bu? Sebelum kita lumayan, setelah Covid kita ada pengurangan. Oh, kalau masalah ini Bu, pemerintah buat ngebantu UMKM kecil ini ada nggak Bu menurut Ibu? Ada, saya juga dapat. Dapat dana bantuan. Iya. Oh ya, kalau Bapak apa aja Pak? Kalau saya keluh kesahnya ya semenjak Covid agak susah deh nyari rezeki. agak susah Mas. Tapi kalau jualan ini Ibu Bapak gabung atau nggak sama ojek online kayak mitra-mitra online yang buat jualan-jualan online itu? Oh belum tuh, belum. Oh belum. Tapi kalau ini mau gabung? Mau.
Ya, sekian wawancara saya hari ini bersama pedagang kaki lima di sekitar sini. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parkir liar di kawasan Kalibata City menghambat langkah pedestrian. Pedestrian geram karena parkir liar tersebut menyebabkan trotoar menyempit, bahkan fungsi dari trotoar sendiri semakin tidak terlihat. Masyarakat menyayangkan adanya parkir motor di atas trotoar dan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk dapat menertibkan parkir liar di lokasi tersebut secara berkala. Parkir liar di sekitar Kalibata City menghambat langkah pedestrian. Pedestrian geram karena parkir liar itu menyebabkan trotoar menyempit. Bahkan trotoar di sini semakin tidak terlihat fungsinya. Masyarakat menyayangkan adanya parkir motor di atas trotoar. Pemprov DKI diminta untuk menertibkan setiap waktu di lokasi. Oke, buat pendapat gue, parkiran liar di sekitaran Kalibata City ini sungguh amat menyesalkan ya. Karena itu jalanan untuk jalan umum buat semua masyarakat yang itu lewat situ, malah dipakai buat parkir. Itu sangat amat meresahkan, dan buat gue, untuk Pemprov DKI Jakarta mungkin harus ditegaskan aja sih, gitu aja. Terima kasih. Baik, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Saya Citra Salsabila. Terima kasih dan selamat beraktivitas.